Nah, di sini nanti sistemnya sama kayak kemarin. Kalau misalkan ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman yang lain boleh di chat ya, bilang nyusul aja ya. Kita mulai ya. Oke, kalau kita bahas mengenai ACS ya, kita akan bahas terlebih dahulu nanti di pembuluh darah hemoperdarahi jantung itu sendiri atau disebut sebagai arteri koroner ya. Nah, untuk dari anatominya sendiri, arteri koroner itu dia akan keluar dari aortic root ya atau dari bagian aorta ascendens ya. Nanti dia akan ada dua cabang, ada keluar untuk arteri koronaria dextra di mana nanti akan memperdarahi jantung daerah kanan ya, terutama daerah ventrikel kanan. Kemudian nanti ada lagi cabang arteri koronaria sinistra ya. Kita bahas satu-satu dulu. Ya. Di sini untuk arteri koronaria dextra ya yang kanan itu nanti dia akan keluar dari aortic root, dia akan memperdarahi ya jalan di sini ya di sulcusnya di sini nanti akan memperdarahi terutama daerah ventrikel kanan ya. Terus nanti dia ada cabang kecil-kecilnya ya di memperdarahi daerah anterior di mana nanti yang ini akan beranastomosis dari cabang arteri descending anterior dari arteri koronaria sinistra di sini ya. Terus nanti dia akan terus berjalan ke belakang, di mana nanti di belakang dia akan berakhir sebagai arteri descending posterior, ya, di mana nanti akan memperdarahi daerah ventrikel kanan di sini, ya. Terus kemudian nanti ada yang keluar lagi cabang yang besar itu arteri koronaria sinistra ya, di mana cabang dari arteri koronaria sinistra ini nanti dia akan cabang dua, ada yang turun ke depan disebut sebagai arteri descending anterior, kemudian ada yang muter ke belakang ya disebut arteri sirkumflexa. Nah, di mana arteri sirkumflexa ini nanti akan memperdarahi otot-otot jantung ya, jantung pada bagian posterior, nanti dia beranastomosis dengan tadi cabang yang dari kanan yaitu cabang-cabang dari arteri descending posterior ya. Nanti mereka akan saling beranastomosis. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai epidemiologi ya. Jadi penyakit jantung ini pada tahun 2018 ya dari data Diskesdes 2018 didapatkan sebanyak 1,5% ya. Di mana pada 2030 ini diprediksi akan menyebabkan kematian di angka 25 juta di dunia ya. Nah, untuk tahun 2016 sendiri, yaitu ditemukan darah sebanyak 17,9 orang itu meninggal akibat penyakit jantung koroner ya, di mana sebanyak 17,9 ini itu menyumbang angka kematian sebesar 31% dari angka kematian secara global ya. Mungkin nanti kalian punya data yang lebih update. Nah, untuk data epidemiologi rasio antara wanita dan laki-laki, khusus untuk kasus-kasus ACS ini, dia lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan pada wanita ya, di mana risikonya ini akan meningkat pada usia lebih 45 tahun pada pria dan di atas 55 tahun pada wanita. Tapi yang usia ini semakin ke sini semakin bergeser ya, jadi pada laki-laki itu biasanya sudah mulai meningkat risikonya di atas usia 30 sampai 35 tahun ya. Kenapa? Nanti kita bahas ini ada kaitannya dengan dia punya faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi ya, karena semakin ke sini faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini semakin banyak kita jumpai pada pria ya ataupun pada wanita. Nah, ini dia faktor risiko mayornya ya. Yang pertama itu ada merokok ya, kalian tahu dewasa ini ya makin ke sini tuh makin banyak orang yang merokok, bahkan mereka merokok dari usia yang lebih dini lagi ya, sehingga nanti akan menimbulkan risiko ACS ini lebih meningkat lagi. Terus pada orang-orang dengan hipertensi ya, hipertensi ini ya kalian tahu dia merupakan suatu simptom ya, dia semacam silent killer ya, dia berkontribusi pada banyak penyakit. Nah, salah satunya ini si ACS. Kenapa? Karena pada orang-orang dengan hipertensi, itu dia tekanan aliran darah yang mengalir di pembuluh darah itu dia cukup tinggi ya. Karena pada saat dia mengalir dengan tekanan darah yang cukup tinggi, nah ternyata dia ini merusak epitel-epitel di pembuluh darah ya. Namanya namanya disfungsi endotel ya. Selain itu nanti ada lagi faktor risiko mayornya peningkatan kadar kolesterol, terutama kadar LDR. Kenapa? Karena kadar LDR inilah nanti akan menyumbang peningkatan terbentuknya plak-plak aterosklerosis ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di patogenesisnya. Kenapa sih LDL ini menjadi faktor risiko mayor yang meningkatkan risiko seorang individu itu menderita ACS ya.
Terus pada orang-orang dengan diabetes mellitus ya. Kalau pada orang dengan diabetes mellitus, kalian paham nih kalau misalnya mereka-mereka ini ya akan menyebabkan adanya gangguan um, secara sistemik. Nah, salah satu gangguannya itu dia akan menyebabkan disfungsi endotel ya. Jadi pada orang-orang dengan DM itu biasanya fungsi endotelnya itu terganggu ya. Kemudian pada orang-orang yang usia lebih tua ya itu biasanya risiko ACS akan lebih meningkat ya. Karena pertama dia memang sudah ada penurunan fungsi-fungsi fisiologis dari tubuhnya ya termasuk di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu lebih fragile ya. Lalu berikutnya kita bahas mengenai faktor-faktor predisposisi dari risiko seseorang menderita ACS. Yang pertama itu adanya physical inactivity ya. Jadi pada orang-orang yang mageran ini risikonya akan meningkat. Kemudian pada orang dengan obesitas ya ini risikonya juga akan meningkat karena pada orang dengan obesitas ini sudah terjadi gangguan metabolik secara general. Nah, gangguan metabolik secara general ini nanti akan berpengaruh pada kadar kolesterol ya, kemudian pada gangguan fungsi endotel ya dan adanya pelepasan stres di jaringan ya. Nah, ini akan meningkatkan risiko ACS. Atau pada orang-orang yang memiliki riwayat keluarganya dengan penyakit jantung koroner ya, biasanya itu risiko juga akan meningkat. Atau dikaitkan juga dengan etnis. Nah, yang terakhirnya yang tidak kalah penting adalah psikososial faktor ya. Jadi faktor-faktor psikososial misalnya stres, kemudian nanti lifestyle ya, itu akan mempengaruhi seorang individu untuk meningkatkan risiko ACS ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ACS itu sendiri, kita harus paham nih ternyata untuk tahap-tahapan dari penyakit jantung koroner itu dia ada 4 ya. Jadi dia memang mungkin nanti klinisnya bisa berupa akut, tapi sebetulnya proses kejadian penyakit ini sampai dia muncul klinis yang hebat itu dia sudah lama ya, akumulasi dari beberapa faktor predisposisi tadi ya, faktor risiko yang kemudian mereka saling berikatan satu sama lain kayak semacam lingkaran setan yang hanya menunggu bom waktu sampai keluhannya itu muncul ya. Yang pertama itu disebut sebagai fase prepatogenesis ya, di mana pada fase prepatogenesis ini nanti kita akan temukan nih pada individu-individu yang memiliki faktor risiko. Nah, misalnya kayak kadar kolesterol, hipertensi, merokok, DM, obesitas dan lain-lain ya. Nah, inilah nantinya yang akan berkembang ya. Kemudian ada namanya masa inkubasi, di mana masa inkubasi ini faktor risiko yang kita temukan di seorang individu tadi dia semakin lama semakin berkembang dan saling berinteraksi satu sama lain. Sampai suatu saat muncullah keluhan pertama ya. Nah, pada saat dia sudah mulai muncul keluhan pertama ini disebut sebagai stadium penyakit dini ya. Karena keluhannya ini masih ringan, biasanya pasien mengabaikan ya. Tapi karena keluhannya ini diabaikan lama-kelamaan yang tadinya sumbatannya hanya kecil ya masih bisa reversible, tapi lama-kelamaan karena faktor risikonya tidak dimodifikasi sehingga pasiennya akan jatuh pada tahap yang terakhir yaitu di end stage. Di mana pada tahap akhir ini gangguan atau oklusi dari pembuluh darahnya sudah total ya. Nah, nanti dia bisa bersifat akut akan bermanifestasi klinis sebagai suatu akut coronary syndrome atau dia akan kronik akan bermanifestasi sebagai angina pectoris stabil ya. Nah, ini untuk etiologi dari kasus-kasus ACS. Biasanya kasus ACS ini disebabkan oleh proses aterosklerosis ya. Di sini kalian lihat ya, ini penampang dari pembuluh darahnya ya, pembuluh darah yang masih bagus, yang intak, ini lapisan endotel masih bagus. Nah, di bawahnya ini lapisan subendotelnya juga masih pada bagus ya. Terus suatu saat ada respon terhadap injury, misal dia itu ada tekanan darah, ya nanti akan menyebabkan adanya kerusakan di bagian endotel ya, sehingga ada rekrutmen dari monosit dan platelet ya. Kemudian adanya rekrutmen tadi disertai adanya suatu lipid kumpulan lemak ya, terutama si LDL tadi di daerah subendotelial, maka terbentuklah nanti namanya ada fibrofatty atheroma ya. Jadi terbentuklah aterom-aterom yang berbahan dasar dari debris lipid ya. Nah, pada saat terjadi injury seperti ini, kan ada nanti namanya collagen exposure. Ya. Pada saat terjadi collagen exposure, nanti akan terbentuk suatu namanya kapsul fibrosa. Ya, kita lihat di gambar yang ini. Nah,
Pada saat terbentuknya suatu plak ateroma ini, kemudian adanya terbentuk kapsula fibrosa, inilah yang akan menentukan bagaimana nasib si plak yang terbentuk ini. Kalau semisalnya dia punya kapsula fibrosa yang terbentuk itu cukup tebal, maka nanti dia akan membentuk suatu gambaran plak aterosklerosis yang stabil. Tapi kalau misalnya plak aterosklerosis ini yang terbentuk dengan kapsula fibrosa yang tipis, maka nanti terbentuklah plak yang disebut sebagai plak yang tidak stabil, ya. Dimana kita harus hati-hati. Kenapa? Karena plak yang tidak stabil ini dia rentan sekali untuk mengalami ruptur, ya. Nah, kalau misalnya dia ruptur, dia mungkin akan langsung menghambat di sini atau dia akan pergi ya ke daerah yang perifer dengan penampang lumen pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga nanti akan menyebabkan oklusi yang total, ya. Nah, ini kalian lihat di sini ya. Ini penampang dari pembuluh darah kita yang masih normal ya. Di sini lapisan endotel masih intak, subendotel juga masih bagus. Nah, suatu saat dia terdapat respon injury, terbentuklah suatu early atheroma ya, di mana di sini sudah terbentuk debris-debris dari lipid. Nah, debris lipid ini nanti tergantung dari kapsul fibrosa yang membungkusnya. Kalau kapsul fibrosanya ini tebal, maka nanti akan membentuk suatu plak yang stabil. Nah, tapi kalau dia punya kapsul fibrosa tipis sehingga nanti plaknya tidak stabil, suatu saat dia akan mengalami ruptur. Nah, ruptur inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan oklusi dari pembuluh darah kita, ya. Nah, oklusi dari pembuluh darah inilah yang akan menyebabkan atau menimbulkan manifestasi dari ACS. Kenapa? Karena nanti dia akan menghambat ya atau berkurangnya aliran oksigen ke otot-otot di jantung kita ya, otot-otot miokard, sehingga nanti akan menyebabkan adanya suatu infark ataupun iskemi dari miokard ya. Sampai sini bagian ini paham? Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini tadi ya proses aterosklerosis itu dia ada dua hal nanti yang akan terjadi ya. Jadi si proses aterosklerosis ini yang pertama dia akan menyebabkan ada namanya ruptur dari plaknya. Nah, pada saat ruptur plak itu terjadi ya, perdarahan interplak ya, perdarahan di dalam plaknya itu. Pada saat terjadi interplak hemorrhage itu akan menyebabkan pengecilan dari diameter pembuluh darah kita ya. Selain dia ada perdarahan, kemudian nanti dia juga akan melepaskan tissue factor ya atau faktor-faktor jaringan. Di mana faktor-faktor jaringan yang lepas ini akan menstimulasi aktivasi dari kaskade koagulasi ya. Selain itu pada saat plaknya mengalami ruptur, ada namanya nanti exposure dari kolagen subendotelial. Pada saat adanya exposure dari kolagen subendotelial ini, dia akan semakin mengaktifasi platelet dan juga agregasi. Nah, tadi ya, lumen pembuluh darahnya ini sudah semakin sempit, kemudian semakin banyak aktivasi platelet dan juga agregasi trombosit ya. Nah, dia akan semakin menyebabkan adanya suatu trombosis di koroner. Nah, selain itu, adanya plak yang ruptur tadi juga menyebabkan adanya turbulensi dari aliran darah kita di pembuluh darah. Turbulensi yang terjadi di pembuluh darah kita ini akan semakin meningkatkan adanya aktivasi kaskade koagulasi ya, sehingga semakin beratlah trombosis yang terbentuk. Ini kita ngobrolin berkaitan sama ruptur plak. Sekarang kita bicarakan mengenai adanya disfungsi endotel akibat adanya proses aterosklerosis ya. Pertama, hal yang terjadi akibat adanya suatu disfungsi endotel adalah menurunnya efek vasodilatasi dari pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita ini akan menjadi cenderung untuk vasokonstriksi. Pada saat vasokonstriksi dari pembuluh darah kita, kalian bayangin ya, diameternya udah semakin kecil, kemudian sudah semakin sempit karena adanya agregasi dan aktivasi dari kaskade koagulasi, terus adanya vasokonstriksi ya, sehingga semakin jeleklah keadaan vasokonstriksinya ya, semakin jeleklah keadaan trombosis koronernya ya. Terus selain itu pada keadaan adanya disfungsi endotel itu juga akan menurunkan efek antitrombotik, sehingga tadinya trombus yang terbentuk ini ada efek antitrombotik ya yang melisiskannya, tapi karena adanya disfungsi endotel nanti dia akan semakin sedikit trombosis yang lisis. Pada saat semakin sedikit trombosis yang lisis tapi tidak seimbang dengan pembentukannya, maka nanti akan semakin jeleklah keadaan trombosis arteri koronernya. Ya, kira-kira sampai sini paham untuk proses aterosklerosis?
yang kemudian menyebabkan trombus di koroner? Untuk saya masih. Silakan Alita. Oke, sebentar. Lanjut ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai ACS ya, di mana untuk keluhan ACS ini yang pertama kali itu adalah adanya suatu angina ya, di mana nyeri dada angina itu dia ada beberapa hal yang akan membedakannya dengan nyeri dada lainnya ya. Dimana pada kasus nyeri dada angina itu nyeri dadanya justru di daerah retrosternal dan rasanya ini seperti tertekan atau panas ya. Biasanya juga disertai penjalanan ke daerah leher, lengan dan juga epigastrium ya. Terus habis itu kalau misalnya asabel angina sama infark miokard ya mirip-mirip dengan angina ya, tapi biasanya dia lebih berat. Kemudian ada nyeri dada yang terjadi bukan akibat gangguan di jantung ya, yaitu yang pertama paling sering samar adalah dengan nyeri dada akibat gangguan di GI tract yaitu GERD ya. Kalau GERD ini, justru nyeri dadanya ini rasa panas di daerah substernalnya, dan juga di daerah epigastrium, dan biasanya durasinya lebih dari 10 menit. Dan ini biasa banget berkaitan sama pola makan pasiennya, ya entah itu dia telat makan atau kebiasaan makannya yang suka makan pedes, ya. Terus habis itu ada namanya nyeri dada muskuloskeletal. Dimana kalau nyeri dada muskuloskeletal ini, nyeri dadanya ini konstan ya, terutama kalau dia ini datang penyebabnya itu atau pencetusnya adalah trauma, dan biasanya juga bisa bersifat secara tiba-tiba. Tapi cara paling gampang membedakan nyeri dada muskuloskeletal dengan nyeri dada angina, kalau muskuloskeletal ini kalian minta pasiennya tunjuk dengan satu jari, pasiennya bisa melokalisasi nyerinya. Tapi kalau pada angina, pasiennya sulit untuk menjelaskan, dia cuma tahu di daerah dada sebelah kiri saja. Ya. Terus ada lagi nyeri dada akibat pneumotoraks. Kalau akibat pneumotoraks ini biasanya nyeri dadanya justru lebih tajam dan sifatnya unilateral. Biasanya disertai juga dengan keluhan sesak, ya. Terus pada kasus-kasus diseksi aorta ya, nyerinya juga tajam, berat, ya. Khasnya biasanya dia bilang kayak ada yang rasa tersayat, sobek begitu di dada sampai ke punggung bagian belakang, ya. Ini nanti kalau tiba-tiba ke lockout, balik ke link yang sama saja ya. Nah, kita bahas dari anamnesis dulu untuk prasangka suatu sindrom koroner akut ya. Ada yang namanya gejala nyeri dada yang angina tipikal. Di mana untuk kasus angina tipikal ini, rasa nyeri dadanya itu tertekan atau berat ya pada daerah retrosternal, kemudian dia bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, dan juga daerah interskapularnya ya. Bisa sampai ke bahu dan juga epigastrium. Terus biasanya berlangsung lebih dari 20 menit ya, disertai juga dengan gejala otonom yaitu keringat dingin ya. Terus ada namanya lagi gejala angina yang atipikal ya. Untuk gejala angin atipikal ini penjelasannya sama kayak nyeri dada angina tipikal, tapi dia disertai dengan gangguan fungsi otonom lainnya, misalnya ada gangguan pencernaan, pasiennya disertai dengan mual, muntah, sesak, atau lemas mendadak ya. Dan biasanya berhubungan sama aktivitas ya. Terus ada beberapa gejala nyeri yang kalian curiga ini bukan suatu nyeri dada angina ya. Bedakan kenapa? Karena yang pertama itu ada namanya nyeri dada pleuritik. Kalau nyeri dada pleuritik ini nyeri dada akibat adanya gangguan di pleuranya. Biasanya adanya peradangan di pleura ya. Jadi khasnya nyeri dada pleuritik ini nyeri dadanya muncul lebih berat terutama pada saat pasiennya tarik nafas. Itu nyeri dada pleuritik. Terus ada lagi nyeri dada di abdomen tengah atau bawah ya, justru ini kalian curiga dia suatu gangguan GI tract. Atau nyeri dada yang dapat ditunjuk dengan satu jari, curiga ke daerah nyeri dada yang berasal dari muskuloskeletal. Atau nyeri dada yang dipicu akibat gerakan tubuh atau palpasi. Nah, biasanya kalau yang dipicu sama gerakan tubuh atau palpasi ini, ya ini bukan nyeri dada angina. Kenapa? Karena kalau nyeri dada angina, dia mau tidur, tengkurap, duduk, berdiri dalam keadaan apapun intensitas nyerinya sama saja ya. Atau nyeri dada yang terjadi dengan durasi hanya beberapa detik, yaitu bukan nyeri dada akibat angina ya.
Nah, ini kira-kira gambaran untuk lokasi dari nyeri dada akibat angina ya. Ini dia di upper chest ya, dada bagian atas. Kemudian daerah substernal menjalar sampai ke leher, terus daerah substernal sampai ke lengan kiri, bisa di substernal sampai ke bawah ya di daerah epigastrium, atau bisa menjalar ke lengan, atau hanya di leher saja juga bisa ya, atau di daerah interskapular ya di belakang. Nah, ada lagi variasi-variasi dari sindrom ACS ya. Yang pertama itu namanya ada angina atres. Di mana angina atres ini, anginanya ini justru munculnya pada saat istirahat dan biasanya durasinya lebih dari 20 menit. Ya. Terus ada lagi namanya new onset angina. Di mana new onset angina ini angina yang pertama kali muncul ya, dan dia biasanya langsung berat ya. Terus ada lagi namanya crescendo angina. Berbeda dengan new onset angina, kalau untuk crescendo angina ini dia sudah ada riwayat keluhan yang sebelumnya, tapi pasiennya akan bilang tidak seberat yang saat ini. Ya. Jadi crescendo angina itu adalah gejala nyeri dada, ya, angina yang dirasakan pasiennya semakin lama itu semakin sering munculnya dan semakin berat. Ya, itu namanya crescendo angina. Terus ada lagi nyeri dada yang muncul post myocard infarct. Nah, biasanya ini setelah 2 minggu. Ya. Jadi dia kalau datang ke kalian nanti EKG-nya itu sudah ada hipatologis ya. Tapi yang lain-lainnya masih sudah kembali normal, yaitu dia menandakan kalau misalnya pasien itu nyeri dada post myocard infarct ya. Nah, ini harus dihafalkan mau tidak mau, suka tidak suka ya, lokasi infark berdasarkan sadapan EKG 12 lead ya. V1 di sadapan prekordial V1 sampai V4 itu menggambarkan daerah anterior, V5, V6, 1 dan AVL itu daerah lateral, 3, 2, 3 AVF daerah inferior, V7 sampai V9 itu daerah posterior, dan V3R, V4R itu ventricle kanan ya. Kira-kira gambarannya begini. Lateral yang bagian atas itu 1 AVL, lateral bagian bawah itu V5, V6 ya. Bagian anterior itu V3, V4, khusus untuk daerah septum itu dia V1, V2 ya. Sedangkan untuk daerah inferior itu 23 AVF ya. Nah, terus kemudian ini juga harus dihafalkan ya nilai ambang diaktik untuk evaluasi elevasi dari segmen ST ya. Jadi tidak selalu setiap kalian dapatkan gambaran EKG itu ada gambaran elevasi segmen ST terus kalian buru-buru langsung bilang pasien itu STEMI, bukan ya. Evaluasi dulu apakah dia sudah memenuhi kriteria diagnostik untuk elevasi segmen ST STEMI atau belum ya. Gimana? Nah, kalau dia pada sadapan prekordial V1 sampai V3 pada laki-laki usia lebih dari 40 tahun, itu dikatakan dia elevasinya bermakna kalau misalnya dia sudah lebih dari 0,2 milivolt. Ya. Atau pada laki-laki kurang dari 40 tahun dan pada perempuan usia berapapun, dia sudah boleh dikatakan STEMI kalau misalnya elevasinya lebih dari 0,25 milivolt. Pada lead 3R dan V4R ya untuk daerah kanan, itu pada laki-laki dan perempuan boleh dikatakan dia itu bermakna kalau misalnya dia sudah ada elevasi lebih dari 0,05 mm. Atau kalau pada laki-laki kurang dari 30 tahun lebih dari 0,1 mm ya. Sementara pada V7 sampai V9 ke daerah posterior mau laki-laki dan perempuan usia berapapun dia sudah bermakna kalau misalnya sudah ada elevasi lebih dari sama dengan 0,05 milivolt ya. Nah, ini dari pemeriksaan fisik, tadi dari anamnesis. Ya. Sekarang dari pemeriksaan fisik. Biasanya pada kasus-kasus ACS, itu pemeriksaan fisiknya bisa saja normal. Ya, kecuali dia sudah ada komorbid sebelumnya, contoh pasien dengan hipertensi, berarti nanti kalian akan temukan hipertensi, ya. Terus kalau misalnya kalian temukan pemeriksaan fisik, misal pada auskultasi bunyi jantung terdapat regurgitasi katut mitral, ya, itu kalian curiga udah ada gangguan jantung sudah mulai dikomplikasi, atau adanya S3 sama ronki basah halus. Nih, curiga ini pasiennya sudah jatuh dalam keadaan komplikasi berupa gagal jantung, ya. Atau dia di gambarannya itu di suatu ACS disertai dengan hipotensi. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena berarti di sini hipotensinya disebabkan oleh shock kardiogenik, ya.
Terus ini untuk diagnosis bandingnya, ya. Yang paling sering itu adalah si perikarditis. Kalau pada perikarditis, karena EKG-nya itu bisa ditemukan ST elevasi pada seluruh prekordial, lead prekordial, ya. Jadi jangan terkecoh. Terus habis itu kalau misalnya pada kasus diseksi aorta ya dari pemeriksaan fisik, nanti kalian evaluasi nadi antara ekstremitas kanan dan kiri itu biasanya berbeda. Terus biasanya juga disertai dengan adanya regurgitasi di katup aortanya. Ya. Lalu pada kasus-kasus pneumotoraks ya selain tadi nyerinya itu tipe dada yang nyeri pleuritik, terus pasiennya juga nanti kan auskultasi suara nafasnya tidak seimbang kanan dan kiri. Ya. Nah ini kira-kira grafik untuk kadar dari pemeriksaan kardiak biomarker ya. Jadi kardiak biomarker itu tidak semua diperiksakan ya, tergantung nanti pada onset pasien datang ke kalian. Nah, tapi yang paling spesifik untuk menandakan di ini ada suatu iskemi di miokard kita adalah pemeriksaan troponin I. Itu dia paling spesifik ya. Dan dia juga bertahannya cukup lama di pembuluh darah di jantung kita ya. Maksudnya dia bertahan di darah itu cukup lama sebagai penanda. Nah, ini kira-kira algoritma kita mendengarkan diagnosis seorang individu ini prasangka ACS kah atau bukan ya? Pertama, pasien ini datang dan keluhan nyeri dada ya. Nyeri dadanya kalian evaluasi apakah ini nyeri dadanya akibat kejadian yang ekstrakardiak kah atau yang kardiak. Kalau nyeri dada non kardiak berarti kalian pikirkan kemungkinan nyeri dada lainnya ya, entah itu ya suatu nyeri dada akibat GI tract, muskuloskeletal atau yang lainnya ya. Tapi kalau kalian curiga nih ternyata dia suatu nyeri dada akibat kardiak gitu ya. Nah, kalian evaluasi apakah dia suatu ACS atau suatu angina stabil ya. Kalau misalnya dia suatu ACS, lakukan pemeriksaan EKG. Nah, kalau misalnya EKG-nya ini normal dan kardiak biomarkernya normal, jangan buru-buru senang ya. Lakukan observasi selama 12 jam, evaluasi namanya nanti EKG serial ya. Kalau tidak ada perubahan EKG berarti pasiennya itu bukan suatu ACS. Tapi kalau sudah ada perubahan EKG-nya, lakukan dia tata laksana sebagai suatu ACS. Atau dari awal dia sudah definitif untuk ACS ya, lakukan pemeriksaan EKG, sudah ada elevasi segmen ST atau gambaran LBBB atau RBBB, langsung evaluasi untuk terapi reperfusi dan tata laksana sebagai ACS ya.